Halo minasan, welcome again with Mr. K di sini. One Piece chapter 1083 akhirnya rilis kemarin malam di Manga Plus. Well, karena manganya rilis monggo. Without continuing long again, it's time to react new chapter, okay? Let's go. Judul chapter 1083 versi resmi atau versi Manga Plusnya, kebenaran pada hari itu. Yaps, judul kali ini bermaksud untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada hari di mana referee sedang berlangsung. Karena sampai kita memasuki Pulau Egghead ya, kilas balik ke momen yang terjadi di referee masihlah belum diberikan. Makanya misteri atas apa yang terjadi di Marijoa yang menyebabkan Raja Cobra sampai terbunuh sepertinya akan mulai diceritakan pada beberapa chapter ke depan. Sementara itu, di bagian cover story chapter 1083 masih diisi oleh requestan dari fans, yang mana sekarang ini kita dikasih lihat bagaimana Doflamingo menyelamatkan anak burung dan membuat sarang menggunakan mantelnya. Entah cover story kali ini hanya random saja, udah sensei pilih secara acak, atau mungkinkah ada maksud lain dengan menggunakan seorang Doflamingo di sono? Karena seperti beberapa harapan dari fans yang menginginkan Dovi kembali ke cerita One Piece, setidaknya kemunculan dari Doflamingo di cover story ya bisa sedikit mengurangi rasa rindu. Nggak sabar nih, Dovi masuk lagi. And now masuk ke menu utama yang masih melanjutkan momen perbincangan para petinggi di pasukan revolusi. Di momen ini ya sebenarnya ada satu hal yang bisa kita garis bawahi ya, di mana ternyata tujuan dari penyusupan pasukan revolusi mengarah ke bagaimana para Tenryubito bisa merasakan rasa lapar seperti di beberapa negara yang sedang mengalami konflik. Ya, tinggal di sebuah pulau yang membuat mereka selalu merasa tinggi dan mendapatkan perlakuan yang sangat istimewa. Tentunya para Tenryubito gak mengetahui apa itu kemiskinan dan rasa lapar. Sehingga pada penyusupan kali ini guys, pasukan revolusi melakukan 3 hal penting. Mulai dari menghancurkan simbol Tenryubito yang berarti mereka mendeklarasikan perang secara langsung. Lalu mereka juga menyelamatkan Kuma bersama dengan sebanyak mungkin budak yang ada di sana. And last, mereka menghancurkan tempat suplai makanan di Marijoa. Keren sih ini sih. Well, melakukan kegaduhan di atas sana ya, tentu saja sekarang mereka mendapatkan perhatian yang sangat besar dari pemerintahan dunia guys. Apalagi gak berhenti hingga di sana ya, pasukan revolusi juga menghancurkan beberapa kapal yang memberikan suplai makanan ke Marijoa, sehingga sumber daya yang dimiliki di sana ya akan semakin terbatas. Ya, walau ini ya gak mungkin menghilangkan suplai makanan para Tenryubito secara penuh, tapi setidaknya dengan melakukan beberapa hal tadi, pasukan revolusi bisa memberikan rasa khawatir kepada para Tenryubito karena semakin menipis dan berkurangnya sumber daya makanan yang mereka miliki. Tapi guys, bukan hanya bercerita tentang hal itu saja ya, karena tentu ada alasan lain mengapa Sabo sampai tidak mengajak para pemimpin lain di pasukan revolusi pada pertemuan kali ini. Soalnya menyinggung sedikit kepada kematian dari Raja Cobra. Sabo seketika terkejut saat diperlihatkan bagaimana ada sebuah berita yang memperlihatkan gambar dirinya sedang berada di dekat mayat dari Raja Cobra. Melihat bagaimana di chapter sebelumnya ya, Sabo berkata kalau informasi yang dia akan berikan cukup berbahaya dengan hanya mengetahuinya saja. Harusnya informasi ini berhubungan dengan kemunculan dari orang yang menduduki tahta kosong di Marijoa. Pasalnya di momen saat penyerangan di kastil Panggia terjadi, Sabo mencari kunci terlihat emang masuk ke dalam kastil, yang mana kemungkinan Sabo melihat keberadaan dari Im-sama sangatlah tinggi. Belum lagi di akhir chapter kita tahu kan kalau Raja Cobra emang diundang untuk bertemu dengan para tetua Gorosei. Setelah dia emang meminta untuk membicarakan suatu hal yang kemungkinan besar berhubungan dengan Poneglyph yang ia ketahui setelah pertemuannya dengan Robin. Ya, melihat keberadaan Raja Cobra yang terlihat masih hidup berada di depan ruangan itu akan masuk akal jika kita beranggapan sang raja mati ketika sudah memasuki ruangan. Karena dia hanya masuk seorang diri dan pengawalnya disuruh untuk lebih berfokus kepada Vivi. Makanya salah satu kemungkinan yang terjadi ya, Sabo memang datang di momen yang gak pas, di mana kedatangannya yang bermaksud mencari kunci bertepatan dengan kematian dari Raja Cobra, sehingga penuduhan atas dirinya pun semakin mudah untuk dilakukan oleh pemerintahan dunia Tapi masih susah memang untuk kita pastiin apa maksud dari keterkejutan ekspresi Sabo itu. Apakah Sabo terkejut karena foto itu bisa tersebar, atau Sabo malah terkejut karena momen itu gak pernah sama sekali terjadi? Soalnya kalau emang Sabo terkejut karena momen di foto itu gak pernah terjadi sama sekali, berarti pemerintahan dunia bisa aja melakukan manipulasi Karena kita sendiri ngerti kan, momen ini bertepatan
bosan dengan momen Gua Iblis buatan yang ternyata udah diciptakan cukup banyak oleh Dr. Vega Bang. Apalagi ngelihat bagaimana salah satu Gua Iblis yang dimakan oleh Seraphim Jinbe ya merupakan kekuatan Gua Iblis yang dimiliki oleh anggota krunya The Flamingo yang berada di Baldao. Dan kita sendiri tahu kan kalau Bon Clay yang memiliki kemampuan untuk meniru rupa seseorang ya juga berada di sono. Makanya gak heran kalau kemungkinan ini juga terjadi, walau mungkin kemungkinannya jauh lebih kecil secara ya Bon Clay harusnya berada di lantai yang gak mudah untuk diketahui oleh keberadaan penjaga di penjara Impel. Cuman yang pasti melihat bagaimana kerusuhan yang terjadi di Marijua, yang mana pemerintahan dunia tahu kalau para penyusup dipimpin oleh Sabu, sang orang nomor 2 dari pasukan revolusi. Makanya gak heran kalau Sabu menjadi orang yang sangat mudah untuk dijadikan kambing hitam. Lalu di sisi lain pertarungan antara kedua admiral melawan beberapa kapten dari pasukan revolusi, entah mengapa ya Odachi membuat kondisi di mana para admiral berada di posisi yang gak bisa bertarung 100%. Sehingga mereka pun terlihat cukup kewalahan untuk mengimbangi serangan dari Karasu maupun Morley. Mungkinkah dengan menggunakan skema ini nantinya Odachi bisa aja dengan mudah memperlihatkan kalau ternyata perbedaan kekuatan di antara admiral dengan kapten pasukan revolusi ini sebenarnya jauh. Hanya saja ya karena terhalang keberadaan dari Tenryubito yang mengganggu dan menyuruh kedua admiral untuk berhati-hati agar gak melukai mereka. Hal itulah yang membuat Fujitora dan Green Bull menjadi kesulitan dan mau gak mau ya harus menahan diri untuk melancarkan serangan. Akibatnya gara-gara kesulitan untuk bertarung, para kapten dari pasukan revolusi mampu untuk melakukan apa yang menjadi tujuan mereka dari awal. Nah, selain menjawab sebagian misteri tentang apa yang terjadi di Reverie, kita pun akhirnya diungkap siapa yang akan menjadi lawan dari pasukan revolusi. Karena dari awal banyak yang bertanya-tanya kan, pihak manakah yang akan berhadapan dengan pasukan yang dipimpin oleh Monkey the Dragon ini guys. And akhirnya di chapter ini diungkap kalau perang yang udah dideklarasikan secara langsung oleh pasukan revolusi akan benar-benar terjadi. Saat nantinya pemerintahan dunia mengerahkan God's Knight atau pasukan dewa. Ya, menarik untuk dibahas memang siapa sebenarnya orang-orang yang mengisi pasukan God Knight ini. Secara dari siluetnya ya, salah satu orang yang paling depan yang mungkin aja dialah pemimpin dari God's Knight. Entah mengapa orang itu dari poster dan gaya berpakaiannya sangat mirip dengan Akagami no Sense. Well, memang udah banyak kasus dimana kita gak boleh percaya sama siluet yang dibikin oleh Odachi guys. Sehingga bukan kebetulan harusnya Odachi membuat pancingan seperti ini. Jadi apakah mungkin kalau Sengs memiliki kembaran? Atau malah lebih ekstrimnya ya, siluet yang diperlihatkan kepada kita ialah siluet dari ayahnya Sengs. Ngawur sih ini sih. Oke, buat yang penasaran tentang God's Knight ini ya, kayaknya bakal lebih seru kalau Mr. K buatin satu konten khusus yang ngebahas tentang keberadaan mereka. Jadinya segitu aja dulu ya buat konten react kali ini guys. Ya kalau suka komen aja ya, pasti Mr. K balas kok. Oke, see you next time in the next video. Adios ya, Caramelos. This everyone. Salam. Hai,